Salam sejahtera Sobat Kristiani, selamat datang di Sobat Kristiani TV. Kita bertemu kembali dalam program kita di program Pesan yang Indah. Sobat Kristiani, pesan yang indah pada saat ini yaitu dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12, dan ini juga menjadi khotbah di ibadah keluarga ataupun pertanyaan yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Demikian dituliskan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus ke jemaat Korintus yang pertama dilatar belakangi oleh berbagai persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan persoalan-persoalan itu kemudian menjadi akar perpecahan di antara mereka. Persoalan-persoalan yang terjadi antara lain adalah masalah percabulan. Percabulan ini bisa menyangkut tubuh mereka dalam arti yang sebenarnya, tetapi juga menyangkut pikiran mereka yang tidak lagi setia pada Kristus Yesus, yang kemudian ikut dalam upacara-upacara di kuil penyembahan-penyembahan berhala di tengah-tengah kota Korintus di sekitar mereka. Persoalan kedua adalah masalah etika dan moral di tengah-tengah jemaat, berhubungan juga dengan pelayanan di tengah-tengah jemaat, sopan santun, kepatutan, dan kekudusan. Masalah ketiga adalah ego dan kesombongan, karena bermacam karunia yang diberikan kepada mereka, tetapi bukan membuat mereka rendah hati, namun ada kesombongan dan ego. Kemudian ada krisis kasih di antara jemaat, dan semua itu menjadi akar dari perpecahan di jemaat itu. Sobat Kristiani, sekarang mari kita melihat pada 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12, yaitu yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, dalam teks kita ini kita melihat persoalan etika ataupun moral di tengah-tengah jemaat, khususnya etika dalam melayani. Apakah perempuan bisa melayani? Apakah memiliki hak yang sama dengan laki-laki? Dan disebutkan mereka bisa melayani bersama-sama, ataupun perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam pelayanan, tetapi ada etika, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan diterapkan. Bila lebih dalam lagi kita perhatikan konteks daripada teks kita akan menemukan beberapa yang menjadi akar persoalan di dalam teks kita ini. Antara lain adalah perbedaan pendapat di antara jemaat tentang posisi perempuan ataupun perempuan yang diberi kesempatan untuk melayani. Mereka mempersoalkan tentang perempuan yang soleh, perempuan yang tidak soleh. Yang saya sebutkan di sini pada saat itu
perempuan yang tidak soleh ataupun yang pada umumnya adalah pelacur memotong rambut mereka, tetapi yang soleh membiarkan rambut mereka tumbuh panjang, namun itu harus ditutupi di dalam peribadahan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang, khususnya laki-laki yang beribadah. Dari apa yang disebutkan Paulus dalam ayat ini, kita dapat mengerti tujuan ataupun maksud dari Paulus, yaitu bahwa Paulus ingin menjaga keutuhan jemaat, supaya mereka tetap di dalam keutuhan, tidak dalam perpecahan. Paulus bermaksud memberikan ajaran yang benar, ajaran yang sepatutnya sesuai dengan ajaran yang telah mereka terima selama ini. Apa yang disebutkan Paulus secara tidak langsung juga menjaga keutuhan di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga Kristen, bebas tetapi tetap beretika. Lalu seperti apakah ajaran yang benar tentang laki-laki dan perempuan? Ajaran yang benar menunjukkan kesetaraan, kebebasan, dan juga tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga ataupun suami istri masing-masing mempunyai tanggung jawab. Laki-laki ataupun suami adalah kepala dalam rumah tangga. Ia mempertanggungjawabkan dirinya, menjaga diri dan keluarganya tetap layak di hadapan Tuhan. Perempuan atau istri haruslah tunduk pada suami dan menjaga kehormatan suaminya ataupun keluarganya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang banyak. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pesan yang indah bagi kita dari teks khotbah kita ataupun renungan kita, yaitu menegaskan kembali kepada kita kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa semuanya berasal dari Tuhan Allah. Ada kebebasan tetapi ada tanggung jawab. Setara artinya saling menghormati satu dengan yang lainnya, dengan tetap menyadari bahwa baik laki-laki atau perempuan semuanya berasal dari Tuhan Allah kita. Pesan yang sama juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri. Laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri ataupun yang disebut dengan keluarga harus juga senantiasa menjaga kesetaraan dan mengingat bahwa mereka dipersatukan Allah. Mereka memiliki hak yang sama. Di dalam keluarga itu ada kebebasan, tetapi ada tanggung jawab, bebas dan beretika. Tuhan memberkati. Amin.